Ya, oke. Jangan pernah paksa Tuhan untuk keinginan kita sendiri. Well, maksud Tuhan apa gitu loh? Hidup saya kayak mati gitu loh. Ya. Pernah nggak sih kalian ngerasain hidup itu kayak biasa aja gitu, kayak nggak ada tujuan hidup, kayak udah mati rasa. Well guys, 1 bulan setelahnya hilang lagi motor saya. Nangis nggak itu? Benar-benar ini sih benar. Iya. Cobaan banget ya. Udah, karena saya udah kecewa atau apa, saya mulai gimana ya, baca Alkitab mulai bolos-bolos guys. Aku bolos-bolos nggak baca Alkitab, dapat angpau guys dari pengusaha. Ya kita bisa bilang ya, buat apa ibadah, buat apa berdoa, buat apa baca Alkitab ya. Namun sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe. Halo, selamat datang di Youth Passion. Oke, halo, shalom. Oke, kita kedatangan tamu lagi nih guys. Oke, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa? Halo, shalom semuanya. Nama Halo. saya Meiha Reva. Saya tinggal di Jakarta Barat. Oke. Karyawan swasta pekerjaannya. Mantap. Oke, hari ini kita mau ini aja ya guys ya. Jadi kita kedatangan tamu kita hari ini dari Jakarta Barat guys. Anak Jakbar nih, anak-anak Jakbar. Oke, jadi hari ini kita mau sharing-sharing lagi guys tentang kehidupan ya. Karena hari ini kita membahas tentang youth passion atau gairah anak-anak muda nih. Jadi kita kedatangan tamu nih Meiha Reva, yang luar biasa dalam kehidupan, telah menempuh pahit dan manisnya kehidupan. Oke, gimana nih perasaannya Kak Mei? Rasanya sekarang suasananya fine-fine aja, lagi sehat tentunya ya dalam suasana COVID ini. Lagi bahagia aja. Oke, lagi bahagia. Apa tuh yang membuat kakak bahagia nih? Bahagianya itu sekarang ada pengumuman dari pemerintah bahwasanya yang naik pesawat, yang naik penerbangan ya intinya ya sudah tidak menggunakan sudah tidak menggunakan PCR atau antigen tentunya. Sekarang kenapa itu membuat Anda bahagia? Bahagia dong karena COVID udah mulai berkurang di Indonesia. Tentunya seluruh Indonesia juga ikut bahagia lah ya, bukan hanya saya tentunya. Wah, dengan hal-hal kecil itu aja kita bisa berbahagia ya kan? Oke, mantap. Oke, saya mau kasih pendahuluan aja nih tentang youth passion nih yang ada di belakang layar kita nih. Kakak bisa baca kan? Don't let the world underestimate you just because you are young. Jangan membiarkan dunia meremehkanmu hanya karena kamu muda. Jadi kita akan membahas nantinya supaya anak-anak muda zaman sekarang ini nggak boleh diremehkan. Dan kamu tahu nggak di mana ayatnya itu? Ayatnya dengar-dengar sih, cuma lupa ya. Gimana? Lupa terkutip di mananya, cuma sering dengar. Oke, lupa tapi sering dengar. Kira-kira di ayat mana lah, di ayat mana gitu? Kalau nggak salah bahasa Indonesianya gini.
Bahasa Indonesianya gini, jangan pernah jangan seorang pun membiarkan kamu karena kamu muda, tapi jadilah teladan dalam perkataanmu, kesucianmu, dan bla bla bla. Di mana? Di Amsa kayaknya deh. Oh, berarti Terkutuk di Amsa kan? salah. Salah. Aduh. Ayo, Mana harus belajar banyak Alkitab lagi nih. Aduh. Oke, jadi saya kasih tau aja ya. Diambil di Alkitab atau di Alkitab buku lain, dong, boleh. tentunya Alkitab dong. Ini Alkitab nih, Alkitabiah banget nih ceritanya. Jadi saya kasih tau aja ya, itu terambil di Timotius. Timotius. Pasal Timotius, oke. Ya, 1 Timotius pasal 4 ayat ke-12 gitu. Yang mengatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, gitulah posisinya. Jadi saat ini ya kita mau belajar kita harus tetap semangat. Ya, meskipun kita anak-anak muda dibilang ya percuma kau belum melihat situasinya belum paham begini, tapi kita sebagai anak muda harus lebih gitu ya. Oke. Namun sebelum kita sharing lagi lebih dalam, saya punya game nih ya. Punya game. Jadi game apa itu? Gamenya begini. Dengan mute posisi, maksudnya Anda menyebutkan nama tokoh Alkitab. Saya akan menyebutkan nanti nama tokoh Alkitab, tapi dalam posisi mute. Jadi kakak harus menebaknya. Oke. Sebaliknya nanti setelah itu kakak menyebutkan nama tokoh Alkitab, tapi dalam posisi mute. Baru saya tebak nantinya. Ya. Boleh. Ya. Saya dulu ya, saya akan mute. Saya akan kasih clue. Ini adalah tokoh Alkitab, nama-nama tokoh Alkitab, ya. Ulang. Musa. Benar. Satu tahun kemudian. 2 tahun lagi. Sepertinya tokoh-tokoh Alkitab nggak dipahami dengan baik. Nggak apa ya? Enggak, aku mau cari yang agak yang enggak. Iya, yang bisa. Soalnya kalau 3 angka 2 angka pasti kita tebak dulu. Oke, lanjut. Asyuk. Coba ulang. Ayo. Jadi dalam Youth Vision kali ini kita akan membahas bagaimana seorang anak muda, jadi pengalaman kakak sendiri ya, untuk pengalaman anak muda nih. Jadi pertanyaan pertama, yang ini adalah pertanyaan yang rata-rata saya temukan sulit untuk dijawab. Yang pertama adalah, what makes you happy? Apa? Apa yang membuat kakak bahagia? What makes you happy? Apa yang membuat saya bahagia? Jangan bilang nggak ada. Simpel sih sebenarnya. Jangan bilang nggak ada. Ada dong. Oh, ada. Ada dong. Pak. Saya tuh bahagia kalau keluarga saya baik-baik aja. Saya tepuk tangan aja. Tapi coba spesifikkan lagi karena gini. Karena gini, semua orang juga kalau keluarganya baik ya mereka bahagia gitu loh. Kayak maksudnya yang spesifik maksudnya dalam diri kakak itu kayaknya
makanya saya di kehidupan pribadi. Gitulah, membuat Anda bahagia gitu. Oke, fine. I know. Okay. Jadi selain keluarga tadi lah ya, yang kedua yang membuat saya bahagia itu sendiri, bahagia dalam pengertian apa ini dulu nih? Ya pokoknya bahagia. Cipta gitu lah. Bahagia lah ya. Joyful ya. Bahagia yang penting ada cuannya. Okay. Enggak juga sih, kebahagiaan itu saya merasa bahagia. Okay. Itu kadang kalau bukan hanya kadang. Oke, bukan hanya kadang. Saya merasa bahagia. Ini lebih spesifik kan ya. Nah, bahagia itu menurut saya lah ya, belum tentu menurut orang lain. Iya kan, menurut kakak aja kan, yang namanya aja menurut apa yang membuat Anda bahagia berarti ya Anda sendiri. Iya. Apa itu? Menurut saya bahagia itu kalau saya berkenan di hadapan Tuhan. Oke, berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa tuh? Karena menurut saya belum layak aja, belum Betul, nggak ya? layak. Walaupun menurut saya, walaupun kadang secara kasat mata udah rajin gereja, udah berdoa, udah baca Alkitab, udah ya intinya sudah mencari Tuhan lebih dalam, tapi kan setiap manusia tidak pernah luput dari dosa atau kesalahan, dan itu sampai sekarang yang masih saya takutin kalau saya belum bisa berkenan di hadapan Tuhan. Saya mungkin kasih pandangan ya. Pernah nggak kita berkenan di hadapan Tuhan? Saya bertanya dulu nih, pernah nggak kita berkenan di hadapan Tuhan? Bukan hanya kita deh, manusia deh. Kalau untuk pernah kita berkenan, selagi kita tidak melakukan pelanggaran firman Tuhan ya, itu sudah berkenan sih menurut saya ya. Ya, tapi menurutku nih ya, menurutku kita itu nggak pernah layak di hadapan Tuhan. Kita itu nggak pernah berkenan di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang berdosa yang seharusnya jatuh, maksudnya di neraka. Tetapi yang membuat kita berkenan itu ya Tuhan sendiri, dia mati bagi kita gitu kan. Dan dia pun kayak orang-orang Farisi kan, kayak orang Paulus gitu kan, mereka melakukan firman Tuhan sebanyak mungkin, mereka melakukan hukum Taurat gitu kan, tapi kata Paulus itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan korban kita pun nggak berkenan, karena pada dasarnya itu manusia berjatuh dalam dosa, tapi yang membuat kita berkenan itu ya darah Yesus gitu. Jadi mungkin anak-anak zaman sekarang juga sih, mereka berpikir mungkin kayak aku nggak berkenan deh, kayaknya nanti tunggu dulu aja gitu, atau kayaknya saya belum layak deh. Nah itu pemikiran yang salah sih menurutku ya, karena gini, karena kalau misalnya kita tunggu kita layak, kita nggak pernah layak, kita nggak pernah diperkenan, tetapi itu yang memperkenankan kita dia Tuhan menurutku. Dan Tuhan bilang sendiri kan, saya yang melayakkan kamu, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, ya kan? Artinya, ya kita sebagai anak-anak muda, udahlah, kayak saya tunggu berkenan dulu, kayak ini gitu. Dan saya merasa bahwa, oke Tuhan, walaupun saat ini saya memang secara manusia tidak berkenan, tetapi saya diperkenankan oleh Tuhan. Sehingga saya selalu bersyukur akan hal ini. Saya nggak permasalahkan berkenan atau tidak berkenan lagi dalam hidup itu sih. Oke, selain daripada itulah, maksudnya, semua orang juga akan bahagia kalau misalnya dikenal Tuhan.
spesifik lagi nih, lebih spesifik. Lebih spesifik lagi. Saya ceritakan ya, what makes me happy, apa yang membuat saya bahagia. Oke, yang membuat saya bahagia adalah ketika saya berkata-kata dan menguatkan orang lain. Kayak gini, mereka ada dalam masalah. Misalnya saya sendiri sekarang mungkin dalam masalah, tapi ketika saya berkata-kata ke mereka, memotivasi mereka, memberikan mereka pandangan, itu saya bahagia gitu. Kayak saya berkata-kata seperti ini aja pun udah bahagia. Nah itu sih kalau misalnya what makes me happy. Kita melayani gitu lah, melayani mereka bagaimana mereka itu bisa lepas dari problem. Nah kakak sendiri nih, what makes you happy? Challenge-nya yang kakak lakukan atau yang gimana lah untuk memotivasi nih anak-anak muda di channel Youth Passion ini. Oke. Mungkin selain yang tadi ya, yang membuat saya bahagia itu satu, kadang kalau saya sebentar ya ada tamu. Oh ya tadi kembali ke laptop. Oke, kembali ke laptop. Jadi intinya yang membuat saya bahagia secara pribadi itu kalau misalkan saya kadang melihat orang itu kan kadang sering banyak kelemahan ya. Satu dalam bentuk dalam bentuk apapun itu, kalau saya ingin sekali membantu mereka, ingin sekali rasanya memberi gitu loh. Seandainya saya sanggup memberi, seandainya saya sanggup membantu, seandainya saya sanggup menolong mereka gitu loh, dalam bentuk apapun ya kan, dalam bentuk apapun, baik itu secara materi maupun rohani ya kan. Nah terkadang kan orang zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang tidak peduli dengan sesama, mereka lebih mementingkan diri sendiri, egoisan. Bahkan jangankan orang lain lah ya, saudara atau family mereka pun mereka cuek gitu loh ya kan. Nah jadi yang membuat saya bahagia itu ya membantu orang lain, karena itu saya berkomitmen dari 2016, di mana saya mengalami titik terendah. Apa tuh titik terendahnya? Titik terendah itu benar-benar bisa dikatakan sangat terpuruk banget, dan itu satu pun nggak ada yang menolong, satu pun tidak ada yang membukakan jalan. Dan saudara sekalipun ya kan. Makanya dari situ saya berdoa, Tuhan, jika Engkau berkenan, itu doa saya ya waktu itu ya, jika Engkau berkenan, jika Tuhan izinkan ya kan, jika Tuhan izinkan saya ke depan ini, jika Tuhan memberkati saya mau menjadi berkat buat orang lain. Saya nggak mau, intinya saya mau jadi berkat buat orang lain. Saya nggak mau menyusahin orang. Saya nggak mau minta-minta, ya kan? Saya mau Tuhan mau membantu, mau memberi, mau menolong sesama manusia. Dan itu bukan hanya secara materi,
materi bisa dicari, tapi terkadang orang kan, ya udah nih buat kamu sekian, udah saya nggak mau urus lagi. Belum tentu dengan uang Anda, mentalnya atau masalah yang dialami bisa terpulihkan lagi. Karena kita di dunia ini butuh yang namanya firman Tuhan tentunya pertama, ya kan? Butuh yang namanya motivasi dari siapapun, butuh sesama manusia saling melengkapi gitu loh. Jangan mentang-mentang orang kaya. Ini paling apa ya? Ini kesempatan banget buat saya juga nih, buat share lah ya. Nah, ini pengalaman hidup saya. Masa muda saya memang tidak terlalu seperti orang-orang orang muda lainnya gitu, kayak yang orang tuanya udah berada, dia tinggal sekolah sampai jalan terus dari SD sampai kuliah langsung lulus, ya kan? Dan proses yang saya alami itu membuat saya bersaksi dimanapun orang lain meminta saya bersaksi, ya kan? Dan ini satu pengalaman banget, dimana seperti yang saya sampaikan tadi ya, 2016 yang lalu itu saya sudah mengalami titik terendah saya, sangat titik terendah banget. Dan itu hari-hari yang paling sulit. Oke? Hari-hari yang paling sulit, dan tidak ada satupun jalan keluar, kiri kanan depan belakang mentok, bisa dibilang gitulah ya. Makanya saya berprinsip, saya mau jadi berkat siapapun nanti yang saya temuin. Jika ya, saya tidak pilih pandang, tidak pilih bulu, tidak pilih dia itu saudara saya atau bukan. Kalau misalkan dia butuh finansial atau bukan hanya finansial aja ya, kita ini ya, dia butuh dukungan, dia butuh tempat curhat, ya kan? Ya, saya ingin sekali membantu. Itu tujuan yang membuat saya bahagia kalau Tuhan izinkan ya. Tapi puji Tuhan, ini buat kesaksian buat kita semua anak-anak muda sekarang, ya bertahap lah ya. Saya tidak meminta-minta gitu loh. Saya yang suka gitu ya, menjadi berkat buat orang lain. Ya. Intinya gitu ya, kayak kan kata Tuhan juga, ya, kepuasan batin itu ketika kita memberi, lebih baik memberi daripada menerima gitu ya. Dan betul. Kemudian kita melayani sesama, atau jika engkau mau menjadi yang besar, maka kamu harus menjadi yang terkecil. Kalau kamu ingin menjadi Tuhan, maka kamu harus menjadi hamba. Itu artinya kepuasan batin itu nggak terletak kepada yang di atas gitu, atau kita menerima terus, tapi kepuasan batin itu sebenarnya kayak kita memberi gitu ya, seperti yang Tuhan lakukan gitu. Makanya Tuhan Tuhan juga melakukan hal itu karena dia merasa happy atau merasa bahagia ketika dia menjadi umat manusia gitu ya, menebus dosa-dosa kita, menjadi berkat, menyelamatkan kita, itu dia bahagia gitu. Berarti kita memang benar-benar harus kembali kepada dasarnya, membuat bahagia kita itu sebenarnya ya Tuhan itu sendiri. Ya kita harus memperhatikan firman. Oke, sangat memberkati sekali ya, kayak memberi berkat. Dan mungkin tadi juga ada di 2016 ya, titik terendah karena di 2020 ini lagi nih ada 2022 ya
2022 ini ada nih titik mungkin bukan titik terendah, tapi ada titik yang membuat kakak itu kayak mental down gitu lah ya istilahnya. Nah itu dimana kakak kehilangan ini ya, kehilangan bisa dikatakan materi gitu ya, materi. Mungkin bisa diceritakan bagaimana rasanya setelah itu. Kemudian Tuhan kan berjanji dulu kan kayak Tuhan akan melipat gandakan 2 kali lipat. Nah bahkan sekarang diambil lagi 2 kali lipat, bukannya dikembalikan malah diambil. Iya bener loh. Oke, jadi coba diceritakan tuh. Nah itu jadi ini perlu saya benar-benar saya harus share sih, karena ini perlu pengalaman banget. Dan entah kenapa sejak 2018 sampai 2022 ini tiap tahun baru ada aja gitu masalah saya. Oke. Ada aja. Terakhir 2022 ini tahun baru. Malamnya tahun baru, guys. Malamnya tahun baru, siang-siang bolong ya kan, kita beli minuman, kita biasalah buat nanti malam kita happy beli minum, beli makanan kan. Iblis ngambil berkat, intinya saya kehilangan motor, ya kan. Saya sih sempat pas dengarnya nggak percaya gitu loh, nggak percaya. Ya kayak nggak percaya berarti. Karena baru lunas. Nggak mungkin. Baru lunas itu bisa dihitung baru 2 bulan lah ya, baru 2 bulan. Ini baru bisa saya tunjukin, kebetulan ada di atas ini ya BPKB-nya ya kan. Okay. Baru 2 bulan, baru banget guys saya lunasin itunya, motornya itu pas lunas itu bahagia banget loh saya. Aduh Tuhan, beban saya berkurang, nanti beban saya berkurang, pasti berkat yang saya terima juga akan bagikan juga buat orang lain. Tapi Tuhan berkehendak lain guys. No, kamu jangan bahagia terus. Tuhan katakan itu kan, nggak boleh kamu bahagia terus. Saya mau adil dulu ini ya kan. Saya mau Tuhan mungkin kali. Saya mau lihat dulu kamu setia apa enggak gitu loh. Tapi gini, tiap saya ambil komitmen, Tuhan aku mau dekat sama Tuhan. Aku mau merenungkan lagi firman-Mu tuh. Aku mau hidup lagi dalam itu seminggu sebelum kejadian itu saya bukan menyombongkan diri lah ya. Saya dekat sama Tuhan. Saya mulai membangun hubungan saya dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi yang terjadi bukan berkat guys. Well, maksud Tuhan apa gitu loh. Kenapa? Itu seminggu kejadian sebelum tahun baru itu benar-benar saya udah berkomitmen nih, Tuhan ini 2002 ini saya harus baca Alkitab habis ya kan. Selesaikan baca Alkitab sampai dari kejadian sampai Ayub ya kan. Itu komitmen saya lah ya, sehingga saya pun susun jadwal saya, jam bangun, jam baca Alkitab sampai pulang kerja dan sebagainya ya kan, biasa lah ya, karena belum begitu. Seminggu sebelumnya motor saya hilang dan itu benar-benar kena mental sih, down banget.
dan banget, dan itu aduh saya merasa hidup saya kayak mati gitu loh. Pernah nggak sih kalian ngerasain hidup itu kayak biasa aja gitu, kayak nggak ada tujuan hidup, kayak udah mati rasa, udah mana gitu. Kosong gitu aku ya? jadi ingat masa lalu, aduh, jadi mati aja lah aku Tuhan. Tapi ya gini, itu mungkin 15 menit setelah kejadian lah ya aku berkata-kata seperti itu. Terus aku pengen menyendiri dulu, pengen sendiri, tenangkan hati saya dulu kan. Tapi hati saya yang satu berkata, kamu bersyukur loh, kamu harus bersyukur gitu. Kamu harus bersyukur karena setelah ini ada berkat-berkat Tuhan yang tidak kamu duga, ya kan? Itu aku percaya, dan itu aku imanin. Ya kan? Bahkan aku selalu ikut saat teduh gitu ya. Apa namanya? Ya ikut ada apa? Itu di ibadah online. Dan di sana tiap beliau berfirman, apa yang sudah hilang akan digantikan berlimpah-limpah ganda. Aku selalu imanin dan selalu doain, amin, itu firman buat saya Tuhan, itu iman buat saya Tuhan, saya iman seperti itu ya. Well guys, 1 bulan setelahnya hilang lagi motor saya. Nangis enggak itu? Nangis kan pasti. Berarti dalam tahun ini motor saya ada 2 hilang. Iya, motor pertama saya itu kan Vario 150 ya. Saya kebetulan waktu itu saya ada ini sedikit, saya kasih abang, makanya saya ambil yang motor yang satu ini, makanya jadi 2. Dan itu benar-benar ini sih benar. Cobaan banget ya. Dan nextnya saya disuruh, entah kenapa hati saya, oke, kamu bersyukur loh. Masih diuji dia tetap gitu aja ya? Bersyukur. Iya. Meskipun ya makan tempe gitu ya. Meskipun ya di sisi lain aku bertanya, Tuhan, maksud Tuhan apa sih gitu loh. Iya. Nah, terus aku udah mulai nggak tahu, kebetulan nggak tahu secara kebetulan nggak tahu apa ya, sih nggak tahu ya. Udah, karena saya udah kecewa atau apa, saya mulai gimana ya, baca Alkitab mulai bolos-bolos guys. Udah pulang kerja udahlah kayak males. Masih di mute? Kayak gimana? Udah. Iya betul, jadi kayak males, kayak gimana sih orang yang nggak ada harapan, semangat gitu hidup ya? itu, Nggak ada harapan, nggak ada semangat hidup, kayak mati ya, kayak orang mati aja gitu loh. Aku ngerasain itu. Tapi aku bolos-bolos nggak baca Alkitab, dapat angpau guys dari perusahaan. Bentar, berarti intinya kita, maksudnya kakak tidak setia tapi Tuhan tetap setia gitu ya? Iya, gitu. Mungkin kalau orang lain mengerti salah pengertian ya. Ini perlu diterjemahkan, karena kalau orang lain menerjemahkan, orang lain yang tidak beriman, ya kan, yang tidak beriman menerjemahkan ini, jangan sampai salah-salah menerjemahkan berkat Tuhan. Ya kayak maksudnya ya udah kita nolong-nolong aja gitu ya.
Itu jangan begitu. Itu salah. Bukan itu maksudnya. Ya kan? Bukan itu maksudnya. Ya, maksudnya itu ya walaupun kamu nggak setia, walaupun kamu nggak baca Alkitab, saya tetap setia sama Tuhan. Dan itu angpaunya apa ya? 2 kali lipat dari gaji saya. Dan itu berkat banget tuh. Oke. Dan Tapi kan tetap saja kan, maksudnya ada sisa-sisa kayak nggak tergantikan atau misalnya pengalaman dengan kenapa? itu kayak maksudnya gini, kayak masih ada sisa-sisa pengalaman yang kehilangan gitu, maksudnya bagaimana memperjuangkannya untuk melunaskannya, terus kemudian banyaklah pengalaman momen-momen kehidupan dengan itu pasti masih teringat-ingat karena itu walaupun ada tadi berkat itu kan. Nah gimana tuh cara menghadapi sampai saat ini masih kuat? Oh, cara menghadapinya. Pertama gini ya, untuk kalau kita dibilang kecewa iya, dibilang galau iya, dibilang kesal gitu sama Tuhan iya. Karena apa? Tuhan apa-apa kan saya selalu berdoa loh. Yeah. Apa-apa kan saya selalu libatkan Tuhan loh dalam hidup saya. Ya Tuhan, maksud Tuhan apa? Apa-apa aku selalu mengandalkan Engkau loh Tuhan. Tapi kok jadi begini, kok jadi berantakan gitu loh. Apakah Tuhan gak mau saya baca Alkitab? Apakah Tuhan gak mau berkenan kepada saya, ya kan? Oke, iya betul. Pasti kata-kata itu selalu muncul, selalu ada, selalu ini ya, mempengaruhi otak kita lah ya. Kalau kita kurang dalam iman, bisa-bisa ya kita bisa bilang ya, buat apa ibadah, buat apa berdoa, buat apa baca Alkitab, ya kan? Ya, cara mengatasinya, ya kan? Cara mengatasinya itu secara pribadi buat saya, justru saya bersyukur loh, karena saya sudah, bersyukur, karena saya sudah mengalami berkat Tuhan. Oke. Kalau tahun lalu Tuhan bisa memulihkan saya, kalau tahun-tahun sebelumnya Tuhan bisa mengangkat derajat saya, kenapa tahun ini tidak bisa? Karena semuanya ada tujuannya, ya kan? Yes. Ya, misalkan saya kehilangan motor, ya Tuhan pasti ada tujuan Tuhan. Dan saya percaya di balik kesedihan ini, di balik kekecewaan ini, di balik kesalnya saya, kan, pasti Tuhan ada rencana Tuhan yang luar biasa, berkat Tuhan di balik sangat luar biasa. Tapi belum waktunya. Kenapa belum waktunya? Ya kan? Kenapa belum waktunya? Karena kita sendiri belum siap menerima berkat itu sendiri. Karena saya juga menyadari, karena untuk saat ini saya belum siap menerima berkat itu tuh, karena saya masih banyak hal-hal yang perlu saya perbaikin lagi. Ya, beda-beda lah ya. Ya kita harus introspeksi diri sendiri. Introspeksi diri sendiri apa? Ya, kamu cari tahu dari diri kamu sendiri apa yang Tuhan tidak suka. Dan ketika kamu sudah siap menerima berkat itu Tuhan tinggal ini sih, berkatnya tinggal sentil udah. Aja ciptakan matahari ya, apalagi motor. Iya. Iya begitu. Oke. Ya cara menghadapinya bersyukur apapun itu, bersyukur. Ya, oke. Jangan pernah paksa Tuhan untuk keinginan kita sendiri. Kalau kamu paksa Tuhan untuk keinginan kita sendiri, itu
nanti kita yang kecewa. Yes. Nanti kita sendiri yang kecewa, kita sendiri yang tunggu aja maunya Tuhan apa. Tetap berusaha juga, bukan dalam arti kamu sudah berdoa, sudah segala macam, tapi tindakan tidak ada gitu loh. Yes. Nah, dan itu perlu buat kita semua yang atau buat adik-adik yang masih muda zaman sekarang, jangan pernah paksa Tuhan untuk keinginan kita sendiri. Itu satu. Terus nomor 2, jangan pernah marah sama Tuhan dengan yang sudah terjadi, dengan keadaan kamu sekarang ini. Jangan pernah marah sama Tuhan atau kamu kesal sama Tuhan, jangan. Tapi bersyukurlah. Bersyukur. Percaya deh, kalau kamu bersyukur, kalau kamu justru kalau misalkan ini motor hilang ya kan, terus kamu tanya lagi, Tuhan mau ambil apa lagi gitu loh. Ya kan, justru tanya lagi sama Tuhan, thank you God, thank you, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Percaya, walaupun sampai saat ini ya, aku belum melihat atau belum merasakan ini loh motor yang hilang kemarin 2, itu Tuhan sudah menggantikan sekian ya kan. Sampai saat ini saya belum merasakan itu. Tapi saya percaya dalam tahun ini mukjizat Tuhan pasti saya alami. Yang tidak pernah terpikirkan oleh saya, yang tidak pernah saya lihat, bahkan yang tidak pernah saya dengar. Itu saya percaya banget sih kalau ke depan ini apa yang sudah iblis ambil, Tuhan akan kembalikan berlimpah ganda. Begitu. Luar biasa ya, kayak saya juga pernah sih kayak merasakan ada dalam masalah, ada dalam titik yang membuat saya under pressure gitu. Tapi setelah itu saya merasa bersyukur gitu, maksudnya hati itu kayak mau aja bersyukur, karena kalau misalnya nggak ngalamin itu kita nggak taunya Tuhan, ya nggak sih? Kayak mana ya? Kayak oke Tuhan, terima kasih loh, saya merasa lebih baik dari sebelumnya gitu. Dan pemimpin rohani saya juga bilang gini, ketika saya menceritakan semua hal yang terjadi dalam kehidupanku, keluarga saya, terus saya bilang, saya udah berjanji nih kok, kayak saya udah berjanji nih sama pemimpin saya, pada Tuhan saya bilang ke pemimpin saya kan, saya bilang Tuhan udah berjanji tuh dengan saya, Tuhan akan menggantikan 2 kali lipat. Lah, kenapa malah diambil 2 kali lipat, bukannya digantikan gitu kan? Karena gini, pas bulan 1 itu ketika saya juga mengalami hal itu, saya merasa komitmen, merasa percaya gitu, ini waktunya gitu. Oke. Datang bulan kemudian itu tidak masuk akal gitu loh, kayak nggak pernah gitu. Tapi kata pemimpin saya gini, dia itu kata-katanya menampar balik pada saya, kamu percaya nggak? Maksudnya gini, Tuhan menggantikan ataupun Tuhan nggak menggantikan pun kamu mau tetap percaya nggak sama Tuhan gitu. Terus saya bilang, berarti selama ini motivasi saya ikut Tuhan gitu, kayak pasti Tuhan akan gantikan gitu. Pas saya dengar, oh ya juga ya, kalau misalnya Tuhan pun nggak menggantikan, ya bagaimana? Ya udah gitu loh. Maksudnya ya saya tetap ikut Tuhan, saya tetap percaya dengan Tuhan. Akhirnya dia bilang, wah si Ayub itu nggak mengharapkan ini loh, yang pernah Ayub itu kan ya, kehilangan semuanya, dia nggak mengharapkan bahkan, tetapi gini, Tuhan dia malah berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan pun yang mengambil, terpujilah Tuhan gitu kan. Dan
saya merasakan kata-kata pemimpin saya itu bilang kayak Tuhan mau menggantikan atau enggak itu bukan urusanmu. Yang penting hidupmu itu fix dulu. Yang penting hidupmu itu terfix dulu. Ya udah, itu urusannya Tuhan. Kita harus tetap percaya pada Tuhan, bukan oke, motor itu sudah datang harusnya ya, misalnya kan dua-duanya ada di saat ini misalnya. Terus mau apa? Mau ya udah digunakan kan? Ya maksudnya enggak apa bahagianya itu enggak lengkap. Coba ya misalnya kayak Abraham gitu kan. Kayak dia tunggu kena lama banget bisa lahir gitu kan. Nah, selama waktu itu misalnya tiba-tiba hari itu si Ishak datang. Ya bahagianya enggak full. Coba 2 tahun itu kan dia menunggu. Atau berapa tahun. Ketika Ishak lahir pasti bahagianya beda. Ya enggak? Kayak wow, janji Tuhan itu benar-benar nyata gitu loh. Dan saya merasakan juga dalam kehidupan saat ini, kayak janji Tuhan itu kalau digenapi pada waktunya, itu bahagianya itu lengkap. Misalnya nih ya, saya bercerita nih, saksi. Saya merasa di awal bulan itu kayak gimana nanti ya, kayak uang makan gimana, terus kehidupanku ini. Bahkan saya khawatir masa depan sama keluarga gitu. Bahkan sampai jam 12 malam itu saya masih belum tidur karena masih bergulat sama Tuhan. Tapi kayak hari demi hari ketika saya jalani, saya mendengar juga di saat itu kayak udah hari demi hari aja jalankan dulu, burung pipit udara aja dipelihara, terus apa namanya kita itu, apalagi kita gitu, burung pipit di udara aja dipelihara, apalagi anak-anak Tuhan. Terus kemudian udah kesusahan sehari ya kesusahan sehari gitu. Saya bahkan sempat iri gini, kenapa orang-orang jahat di dunia ini cepat suksesnya gitu loh. Ya udah, mending saya orang jahat aja, saya bisa sukses segampang itu ya kan. Saya pernah pikir seperti itu, tapi kembali lagi ya sia-sia gitu kan. Kayak oke, saya mau mengikuti prosesnya aja. Saya udah berjanji saya akan berdarah-darah dalam tahun ini Pak. Tapi memang tidak mudah, dan itu banyak hal yang saya lalui, dan juga mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupanku berbulan demi bulan. Kayak kemarin saya dapat berkat lagi, saya mendapat ini, saya mendapat itu, dan saya merasa bahagianya itu full gitu, karena indah pada waktunya. Mungkin kayak gitu sih ceritanya ya, kayak untuk menghadapi hal itu memang benar juga bersyukur, dan saya sangat bersyukur malah karena mengalami hal itu. Karena apa ya, bukan karena Tuhan akan menggantikan, tetapi karena ya udah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, ya terpujilah Tuhan. Pasti Tuhan ganti kok, mungkin dengan cara yang berbeda. Oke. Itu tadi ya pengalaman kayak momen-momen seperti itulah mungkin Tuhan bisa pakai gitu ya. Kayak gitulah ya. Yeah. Oke, mungkin kakak bisa share nih misalnya values atau nilai-nilai dalam kehidupan kakak, atau prinsip apa dalam kehidupan kakak, atau boundariesnya gitulah. Prinsip apa ini? Dalam kehidupan untuk bisa di-share ke anak-anak muda nih misalnya. Oke, prinsip saya sih poin-poinnya ya. Satu itu, jangan pernah ambil keputusan ya. Jadi jangan pernah ambil keputusan di saat yang kondisi kita udah benar-benar di titik terendah. Keputusan maksud saya itu dalam hal yang negatif ya, yang jelek. Sesulit apapun, seberat apapun masalah kita, bisa dibilang ya gimana saya ya, kali ada yang bertanya ya, gimana saya nggak bertindak Kak, kiri mentok, kanan mentok, depan belakang
mentok juga. Saya udah nggak bernafas loh, ya kan? Iya. Saya mati kalau saya nggak bertindak, saya bisa mati gitu. Yang mending kamu mati daripada kamu bertindak dalam hal-hal yang negatif gitu loh, yang salah. Tapi selagi kamu bertindak ke hal-hal yang benar, walaupun ya sulit, ya ngerti lah maksud yang namanya sulit gimana sih? Iya. Setetes air pun bisa dibilang ya susah ya dicari gitu loh. Oke. Loh, saya waktu itu gini loh Kak, bisa banyak banget ya berbagai alasan, ya kan? Saya bla 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 gitu. Saya begini, bahkan keluarga tidak mendukung dengan berbagai alasan. Jangan pernah ambil tindakan hal yang buruk, ya kan intinya. Di saat kamu di titik terendah, walaupun secara kenyataannya tidak ada jalan keluar, tidak ada yang menolong, tidak ada yang memberi pertolongan, ya udah bersyukur aja, kata Tuhan bersyukur. Berbahagialah orang, ada di Mazmur, boleh dibuka Mazmur 37 ayat keempat. Itu Alkitab, itu ayat yang menguatkan saya di saat saya mengalami titik terendah. 7 ayat. Mazmur ayat 37. Pasal kali ya, 37. Ya, pasal 37 maksud saya. Ayat yang keempat. Nah, sana dia katakan, bergembiralah karena Tuhan. Sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya bukan bergembira, kalau diartikan secara ini bersukacita atau bersyukur, ya kan? Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dan berikutnya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Amin. Udah, serahkan aja. Yes. Iya kan, katanya kan serahkan aja loh. Serahkan aja dan percaya gitu. Dan yang terpenting itu di nomor 4-nya itu, di ayat 4-nya itu. Bergembiralah karena Tuhan, bersukacitalah karena Tuhan. Itu bergembira dan bersukacita itu ditunjukkan bersyukur aja loh gitu. Kalau diartikan secara luasnya, udah bersyukur aja. Bersyukur aja, jangan bertindak ke hal-hal yang negatif, hal-hal yang jelek. Tapi kan sekarang kan orang-orang gini, kayak mereka sini kan katanya bersukacitalah karena Tuhan, kayak kan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sekarang orang-orang terbalik gitu, dikasih dulu tuh baru dia bersukacita. Gimana? Nah itu salah. Itu sangat salah. Kenapa salah? Itu yang saya bilang tadi, yang saya sampaikan tadi ya. Jangan pernah paksa Tuhan loh. Oke, misalkan saya kasih contoh ini ya. Ini ada seorang ayah dan seorang anak balita yang umur 3 tahun. Bapak ini cerita bahwasanya ya anaknya, Dedi, ya kan, Dedi. Saya pengen mobil itu, mereka lagi jalan di mall. Saya pengen mobil biasa ya, mobil mainan. Oke.
tapi dedinya berpikiran itu tidak penting. Justru dedinya berpikiran beli sepeda buat dia. Buat sepeda itu berguna buat dia pergi sekolah atau belajar bersepeda di lebih penting itu kan, padahal nilai sepeda dengan nilai mobil-mobilan itu kan lebih tinggian mana? Sepeda kan? Iya, sepeda. Oke. Dia kasih pengertian tuh, mau sepeda atau mau mobil-mobilan? Oke deh, Dedi. Sepeda aja. Itu tahap pertama itu dia mengerti, dia sebenarnya mengerti, paham. Okay. Nah, karena udah dikasih pengertian buat dedenya. Ini nanti sepeda begini loh, gede begini loh, nanti bla 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 begini, dikasih pengertian lebih luas lagi kan. Begitu mereka jalan sekitar beberapa lagi. Dedi, saya nggak mau sepeda, aku mau mobil itu loh, Dedi, keren, ada robot-robotnya. Loh, dan dia itu nangis sampai dia itu nggak mau pulang. Dia pengen mobil-mobil itu intinya. Ya udah, kamu mau mobil-mobilan atau sepeda? Karena yang namanya ayah lah ya, karena dia kasihan sama anaknya ya udahlah, terpaksa dia beliin sepeda. Okay. Ya, dibeliin mobil-mobilan tadi, sepeda nggak jadi. Nah, sebenarnya yang lebih berharga apa? Sepeda. Nilai sepeda dong. Ya, nilai sepeda. Daripada mobil-mobilan harga 30.000, sepeda berapa? 2 jutaan kan? Nah, terkadang kita gitu sama Tuhan. Tuhan, misalnya dalam anak-anak muda sekarang, mana aku udah jomblo loh, aku pengen punya pacar loh, ya kan? Oke. Aku pengen dia loh Tuhan, dia itu kalau cowok ya dia itu cantik, dia itu pintar, dia itu cerdas. Aku maunya sama dia loh Tuhan. Okay. Terus dia bergulir, terus dia paksa Tuhan tuh, dia terus berdoa, Tuhan aku maunya itu. Ya anak kecil tadi, aku mau pengen mobil-mobilan itu loh Dedi ya. Oke. Ya namanya Tuhan kan ya udah kamu mau milih itu, ya kan? Kamu mau pilih cowok itu, ya kan? Iya loh Tuhan, dia itu baik loh, dia itu manis loh, dia itu rajin gereja loh. Padahal orang mabuk, padahal perokok, ya kan? Oke. Ya kan? Terus sama cewek, itu cantik loh Tuhan, seksi, apalagi kalau dia pakai baju kuning, ya kan? Kalau cowok. Padahal cewek itu tidak pintar masak, tidak baik lah intinya buat dia lah ya. Itu tidak baik loh untuk kamu. Nah ini cewek yang satu ini yang baik buat kamu, yang si B. Enggak Tuhan, aku maunya si A, kan? Ya udah kamu maunya si A. Oke deh, aku kasih kamu A ya. Udah jadian tuh mereka tuh si A. Sampai pernikahan, sampai mereka udah nikah. Udah nikah ribut. Terakhir penyesalan. Dia penyesalan, kan? Dan akhirnya apa? Ya banyak kan, cerai. Nggak nyampe 5 tahun cerai, kan begitu. Jadi prinsip-prinsip yang kita ambil itu tadi ya itu satu. Kita harus kita jangan pernah bertindak posisi apapun kita saat dalam keadaan apapun, jangan pernah bertindak salah, ya kan? Bertindak nggak mungkin kamu di satu ruangan itu kamu mati, nggak ada AC lagi, ya kan?
kamu udahlah Tuhan, mati aja aku di sini gantung diri. Oh, nggak gitu juga. Maksudnya jangan bertindak hal-hal yang buruk, ya kan? Nah, itu pertama. Terus yang kedua ya bersyukur aja, bersyukur, berserah, percaya aja udah. Selagi kamu sesuai jalur, ya kan? Sesuai jalur, misalkan kamu tujuannya ke Nias, ya kan? Selagi pesawat kamu tidak salah, pasti kamu sampai Nias loh. Pasti kamu sampai Nias. Tidak pernah kamu jurusan pesawat ke Nias malah nyampainya ke Bandung. Kan nggak lucu. Itu tidak mungkin salah gitu loh. Dan yang ketiga itu ya kita selain bersyukur dan percaya dan jangan pernah bertindak dalam hal yang buruk, ya kita harus juga selalu prioritaskan Tuhan dalam hidup. Prioritaskan Tuhan dalam hidup seperti apa? Satu, apa-apa Tuhan, ini benar nggak ya gitu loh. Kadang kan kita maunya kita aja gitu, maunya hati kita aja. Kita nggak pernah tanya Tuhan ini benar nggak sih? Tuhan maunya seperti ini, kan? Ya kadang ya, udah jalani aja gitu. Ya menurut saya itu sih. Oke, luar biasa ya. Kayak saya tertampar juga sih firman ini, kayak kita harus bergembira dulu, nggak harus nunggu dulu kita dapat baru bergembira, tapi harusnya kita harus bergembira dulu. Kemudian kita harus serahkan hidup kita kepada Tuhan dan Tuhan akan bertindak. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita setengah-setengah, ya udah Tuhan juga bertindak setengah-setengah, enggak? Ya, semoga sih lewat sharing kali ini ya anak-anak muda itu zaman-zaman sekarang ya kuat gitulah diberkati, karena memang sekarang anak-anak muda kayak rapuh gitu ya karena mengalami sedikit, bahkan di kuliah saya aja mengalami sedikit bentroran aja sama dosen atau apa udah menyerah, mereka belum mengalami kehilangan pesawat atau mobil gitu yang membuat mereka stres, baru mereka kehilangan ini aja udah gitu kan, kehilangan pacar lah terus itu sangat dangkal banget dan saya tertampar juga saat ini, kayak kita harus gembira ya sama Tuhan. Dan kembali lagi saya dikuatkan sih, saya berterima kasih ya kepada Kak Mei yang telah memberikan luar biasa gitu ayat firman-Nya kali ini. Saya sebenarnya saya ini bahkan sudah menerima berkat Tuhan, tapi saya merasa kayak saya butuh semangat baru atau roh baru gitu yang menguatkan, dan kali ini saya dapat lagi firman-Nya bergembira dulu gitu. Saya mendapat spiritnya, terima kasih kayak luar biasa Tuhan berikan saya, doa saya juga kayak kayak dikuatkan juga saya siapkan sharing kali ini kayak luar biasa. Semoga ya perjalanan kehidupan Kak Mei mungkin ke depan gak semudah yang dipikirkan, tapi percayalah kalau Tuhan sudah menyertai, pasti Tuhan memperhitungkan kok tetesan. Kalau kita menabung dengan tetesan air mata, maka ya pasti kita akan menabung dengan sorak-sorak. Ayat masuk saya pada tahun ini kayak Tuhan akan bersorak-sorak gitu, mulut mereka akan bersorak memuji namamu. Artinya saya udah mengaminkan bahwa masa depanku, keluargaku pasti akan dipulihkan. Saya udah saya pegang janji itu dan saya percaya itu akan terjadi. Luar biasa. Oke. Jadi untuk menutup sesi kita hari ini mungkin satu kalimat aja buat pesan buat youth passion supaya mereka kuat. Apa nih tentang kehidupan apa? Satu kalimat saja untuk pesan untuk youth passion. Oke. Buat adik-adik yang
masih muda atau masih seumuran anak saya, satu kalimat, dua kalian, tetap bersyukur. Kenapa sih kami dari tadi tetap bersyukur mulu, bosan deh, ya kan? Oke. Ya, karena ini loh, ayat 4 itu loh, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Oke. Apa yang kamu inginkan sekarang? So, boleh di-list. Tapi toh kami nggak pernah dijawab loh sama Tuhan. Itu doa saya dari 2010 malah. Sekarang 2022, berapa tahun nggak pernah dijawab. Oke. Udah sih, nggak usah kamu tanya, nggak usah kamu katain Tuhan, Tuhan pembohong. Oke. Tidak sama sekali, Tuhan tidak pernah berbohong. Percaya aja. Seperti yang saya sampaikan tadi, jangan paksa Tuhan. Oke, udah sekian tahun doa kamu belum dijawab, dari 2021, 2010 tadi, udah bertahun-tahun loh. Udah bertahun-tahun saya minta sama Tuhan, aku pengen nikah tahun ini, harusnya. Saya soalnya dari keluarga udah dituntut atau apalah itu dalam apapun ya. Bukan keluarga kamu yang menjalani hidup kamu, tapi kamu sendiri yang Yes. hidup kamu. Proses Jangan masing-masing pernah berbeda. salahkan Tuhan. Ya, jangan pernah salahkan Tuhan. Maka Tuhan belum menjawab, bla 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 bla. Semuanya itu ada jawabannya nanti setelah kamu sudah menerimanya. Tidak baik untuk saat ini kamu harus terima doa kamu yang sudah bertahun-tahun tidak dijawab. Percaya deh, percaya, ya, percaya. Selagi kamu percaya sama Tuhan, serahkan hidup kamu sama Tuhan. Udah Tuhan yang bertindak. Selain itu nggak usah ini, kamu nggak usah, jangan urusan Tuhan, itu urusan Tuhan gitu. Kenapa ya? Kadang orang nggak bersyukur. Dia dapat mobil aja nggak bersyukur, ya kan? Karena itu yang paling terpenting sebenarnya, kita bersyukur. Oke, Tuhan tidak menjawab doa kamu, kan? Supaya tidak Tuhan kamu kecewa atau apa. Tapi dari situlah Tuhan akan menentukan kamu. Kamu benar-benar setia nggak setia? Seperti yang kita dengarkan tadi, seperti Ayub, sampai istrinya aja ngomong loh, lupakan aja itu Tuhan kamu, Allah kamu, katanya. Sampai dia istrinya mempengaruhinya ya. Sampai istrinya udah ngeluh, udah putus asa ya kan. Makanya sekarang juga jangan sampai putus asa. Bahkan sekarang pun kalau posisinya saya ya, misalkan tadi motor saya udah hilang ya kan, Tuhan tidak menjawab pun, bahkan sampai kalau misalkan hari ini Tuhan panggil saya, it's okay. Tidak penting buat saya itu diganti atau tidaknya. Yang penting saya sekarang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, apa sih yang Tuhan tidak makasih kita? Selagi perbuatan kita, selagi tindakan kita benar di hadapannya, berkat itu ada aja mengalir saya, karena saya sudah mengalaminya.
saya sudah mengalaminya dan itu very good, sangat baik. Tuhan itu sangat baik. Loh, kok saya nggak pernah mengalaminya gitu ya kan, karena saya nggak pernah mengalaminya loh. Ingat-ingat dulu deh masa lalu, masa yang sudah berlalu, tahun-tahun yang sudah lalu. Di saat-saat kamu di titik terendah ya kan, ingat masa yang kamu dulu di saat titik terendah, Tuhan pulihkan. Saat ini tidak bisa ya kan? Dan itu yang perlu kita, bukan dalam arti saya udah ini banget sama Tuhan sekarang ya, tidak. Banyak hal juga yang perlu saya pelajari, yang perlu saya, kalau ada waktu ya, saya banyak share lagi. Oke? Luar biasa. Oke, thank you so much. Oke, bersyukur ya. Jadi saat ini kita bersyukur ya setelah selesai sharing-sharing tentang youth passion. Nah, lagi kita sama-sama katakan ya, don't let the word itu ya. 1, 2, 3, don't let the world underestimate you just because you are young. Oke, luar biasa. Thank you. Oke. Luar biasa, thank you Kak Mei yang telah sharing-sharing kali Thank ini. you. Oke, God bless you. Bye. Bye. You pray for me. Oh, you pray for me. I swear. Namun sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe.